Ayah bunda sekalian, pada sesi kali ini saya ingin sharing tentang salah satu kisah inspiratif seperti yang kita sampaikan pada sesi sebelumnya. Ayah bunda saya kira tahu dengan Mahatma Gandhi, bukan? Betul. Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh besar dunia. Beliau adalah salah satu tokoh dalam sejarah revolusi India, dalam sejarah perkembangan India hingga saat ini. Ayah bunda sekalian, ada kisah menarik yang terjadi yang dialami oleh salah satu cucunya, namanya Dr. Arun Gandhi. Arun Gandhi remaja ini tinggal di salah satu pelosok desa di perkampungan kecil di Afrika Selatan dengan orang tuanya, yaitu anak dari Mahatma Gandhi ini. Suatu ketika sang ayah ada konferensi di kota. Mungkin ayah bunda pernah akan membayangkan ketika kita tinggal di perkampungan, tentu ketika diajak ke kota itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Yang itu yang dialami oleh si Arun Gandhi. Suatu ketika sang ayah ada konferensi di kota. Kemudian si Arun Gandhi diajaklah untuk mendampingi sang ayah. Singkat cerita, sang ayah pergi ke kota dan ini dimanfaatkan oleh ibunda untuk menitipkan berbagai belanjaan ke Arun Gandhi, remaja waktu itu. Sampailah di kota, kemudian sang ayah mengikuti konferensi. Kemudian sebelum Arun Gandhi pergi membeli belanjaan dan ada tugas lain, sang ayah berpesan pada Arun Gandhi, "Wahai anakku, jangan lupa nanti jemput jam 5 sore, nanti kita akan pulang bersama," kata sang ayah. Dan ayah juga sempat menyampaikan pada Arun Gandhi untuk menservis mobilnya, karena memang sudah waktunya servis di bengkel yang memang sudah menjadi langganan di kota. Kemudian Arun remaja pergi belanja sampai siang, kemudian lewati siang, sampai kemudian Arun Gandhi punya waktu yang cukup panjang untuk menunggu karena semua sudah selesai. Bengkel yang mengerjakan mobil sang ayah ternyata belum selesai. Tiba-tiba si Arun remaja ini kepikiran untuk menonton film di bioskop. Singkat cerita, kemudian Arun Gandhi pergi menonton. Saking asiknya menonton, ternyata hari sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Dan dia baru ingat bahwa pesan yang disampaikan ayahnya tadi, bahwa ayahnya minta dijemput jam 5 sore. Dengan tergesa-gesa, si Arun kemudian pergi ke bengkel. Setelah mobilnya diambil, perjalanan sampailah di lokasi penjemputan sang ayah jam 6 sore, telat 1 jam. Tentu saja sang ayah bertanya, "Wahai anakku, kamu kenapa kok jadi telat jemput ayah?" Dengan sedikit agak gelagapan, si Arun Gandhi menyampaikan, "Ayahku, ini bengkelnya agak telat, jadi saya menjadi terlambat juga menjemput ayah." Kemudian sang ayah, sebetulnya tanpa sepengetahuan Arun, sudah menelpon bengkelnya. Artinya sang ayah tahu bahwa si Arun sedang berbohong. Apa yang dilakukan oleh sang ayah? "Wahai anakku, apakah ada yang salah dalam cara mendidikku?" kata sang ayah. "Sehingga ayah tidak bisa membuatmu untuk berani mengatakan sejujurnya apa yang sedang kamu alami." Sebegitu ketika si Arun merasakan perasaan bersalah yang luar biasa. Kemudian sang ayah mengatakan, "Baiklah anakku, untuk menghukumi diriku karena ayah merasa tidak mampu membuatmu jujur untuk mengatakan sebenarnya, maka ayah akan pulang jalan kaki." Si Arun mau membujuk sang ayah untuk naik ke mobil, tapi sang ayah tetap
bersikukuh untuk jalan kaki. Anakku, biarkan aku berjalan kaki untuk merenungi, untuk mengevaluasi apa yang menjadi kesalahanku. Kemudian jalan terus, hari sudah mulai gelap. Sang ayah tetap bersikukuh untuk tetap pulang dengan jalan kaki. Ayah bunda sekalian, apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Harun ini? Pertama, seringkali mungkin lazim dilakukan oleh banyak orang tua. Kita kadang tidak bisa bertoleransi terhadap kebohongan anak, itu wajar. Tetapi terkadang orang tua cenderung memberikan respon yang kadang berlebihan, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi apa yang dilakukan oleh ayah Harun, dia tidak melakukan kekerasan sama sekali, bahkan secara fisik pun, secara verbal pun tidak. Jangankan fisik, secara verbal pun tidak. Tidak ada kata-kata kasar yang disampaikan sang ayah kepada Harun. Sang ayah justru merasakan bahwa ada yang salah dalam cara mendidiknya. Sikap yang luar biasa, bukan? Bagaimana dengan ayah bunda? Mari dievaluasi. Kemudian pelajaran kedua adalah yang dirasakan oleh Harun. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh sang ayah ternyata justru memberikan kesan yang luar biasa. Harun merasa bahwa dalam sebuah pidato yang diceritakan dari kisah ini, seandainya ayahku dulu mengeluarkan kata-kata kasar atau secara fisik, bisa jadi perasaan bersalahku atau keberanianku untuk jujur saat ini mungkin tidak akan terbangun sekuat ini. Jadi ayah bunda sekalian, bahwa mendidik tanpa kekerasan atau ahimsa, Mahatma Gandhi itu kan dikenal dengan ahimsa kan, perjuangan tanpa kekerasan. Nah, mungkin bisa jadi ayah bunda sekalian, kita mulai hari ini ahimsa dalam mendidik anak, yaitu mendidik anak tanpa kekerasan. Demikian ayah bunda sekalian, semoga kita bisa menjadikan ini sebagai evaluasi buat kita dalam cara mendidik, dan semoga kita bisa menjadi ayah bunda yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.